Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke presentasi, saya mau baca janji terlebih dahulu. Saya Muhammad Atif Faris dengan NIM 2311174 mengerjakan TMD dalam mata kuliah Desain Pemrograman berorientasi objek. Untuk keberkahannya, maka saya tidak melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikkan. Amin. Selanjut, kita langsung. Nah, di sini saya mau mempresentasikan hasil dari proyek saya, yaitu dari mata kuliah Desain Pemrograman Objek Visual. Di sini untuk proyeknya saya membuat game dari bahasa Java Swing. Untuk konsep gamenya itu saya kayak si untuk konsepnya itu mancing gitu ya. Si karakter itu eh, mancing ikan untuk menambah poinnya. Nah, konsep ini saya ambil terinspirasi dari Harvest Moon gitu, game Harvest Moon. Di situ juga ada game mancingnya. Nah, selanjutnya di sini saya mau menjelaskan dulu struktur dari yang saya pilih itu. Saya memakai struktur MVVM, model view model. Di sini ada modelnya, di sini ada view-nya, dan juga di sini ada view modelnya. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan dulu secara singkat di model. Nah, di modelnya itu berisi ada BOM, bucket, DB connection, fish, game map, game model, map, dan juga player. Nah, semua ini tuh untuk merepresentasikan objek-objek yang ada di model ini untuk digunakan di view gitu. Kayak bom, dia untuk merepresentasikan objek bom, kayak kecepatannya atau posisinya muncul di mana, terus bukti dari objek ember, nah, untuk merepresentasikan si ember, koordinat dari ember itu di mana, terus posisinya itu di mana, terus fungsinya dari si ember itu untuk apa. Nah, selanjutnya DB connection seperti namanya DB connection ya, yaitu untuk mengkoneksikan si database ke project saya gitu, project game saya. Nah, saya memakai nama database itu TMD DPBO AVC2 dan ini untuk usernya. Untuk passwordnya saya kosongkan ya, karena memang defaultnya itu emang kosong. Sini saya memakai JDBC driver untuk apa ya? Untuk mengkoneksikan si database-nya ke project saya. Selanjutnya views ini untuk selanjutnya di views driver ini untuk merepresentasikan objek si ikannya. Kayak kecepatan dari si ikan tuh kayak gimana, terus muncul si ikan tuh di mana saja. Intinya untuk merepresentasikan objek. Selanjutnya untuk map juga, untuk merepresentasikan map, kayak backgroundnya, nah, intinya dari latar belakangnya. Terus selanjutnya game model. Nah, game model itu inti dari gamenya gitu ya. Di sini tuh untuk mengatur dari si karakter ikan dan juga bumi gitu ya, untuk merepresentasikan hal-hal tersebut gitu. Selanjutnya di map ini nah di map ini tuh sama mirip-mirip kayak game map ya. Cuman fungsi dari map ini tuh untuk digunakan memblok si karakter agar tidak bisa menyentuh ke tanah gitu, ke pulau, ke air maksud saya, salah. Eh, jadi si karakter itu tidak boleh menginjakkan kakinya ke air gitu, ke daerah air. Hanya boleh menginjakkan ke daerah pulaunya saja gitu. Nah, begitu sih untuk map ini. Nah, untuk player ini ya itu merepresentasikan si player gitu ya. Ya untuk kayak username, skor dan count-nya, untuk posisinya, intinya dari mana itu. Selanjutnya di game view. Nah, di game view ini tuh untuk logika-logika si gamenya ya. Ini inti dari gamenya. Nah, jadi di game view itu isinya tuh kayak isi-isi dari logika untuk gamenya kayak mengambil aset, di mana saya mengambil aset tadi aset, nama-nama nama-nama asetnya di sini. Terus selanjutnya ada ini untuk mengatur musik, di sini untuk memberhentikan musik ketika game over atau enggak ketika memencet spasi. Di sini untuk menginisialisasi si bucketnya atau embernya gitu ya. Terus di sini untuk metode mengecek apakah posisi di daratan, di sini untuk mengecek apakah posisi ada di air atau di air bawah atau atas. Ini untuk spawn dari ikan dan bom. Di sini untuk metode khusus spawn dari si ikan dan bom itu hanya spawn di air. Air itu ada di lokasi atas dan bawah. Dan ini start game loop untuk logika dari gamenya gitu ya, untuk nge-looping gitu dari si kayak misalkan si spawn dari ikan dan bomnya tuh dia di loop gitu ya, munculnya tuh dia diatur di sini gitu. Selanjutnya ini untuk update bucket position. Di sini untuk cek finishing hit. Di sini ya kayak kayak dia ketika menyentuh ikan si kayaknya akan
akan ketarik gitu. Dan di sini juga untuk bomnya ketika si kayaknya kena bom maka akan game over gitu. Selanjutnya ini untuk move object kayak ini untuk apa ya? Untuk nge-tracking si ikannya tuh bener-bener dari ke ember atau enggak gitu. Selanjutnya di sini untuk logic dari spawn spawn ikan dan bomnya. Di sini untuk nge-save si ke database kayak hasil skor dan count itu kita logiknya tuh ada di sini gitu. Kita kirim ke database itu. Selanjutnya, oh iya ini untuk save data high score gitu. Di sini untuk ngecek username sudah ada atau belum. Nah, di sini untuk logika dari gambar-gambar karakter kayak si ikannya dan juga si tali mancingnya di sini. Ini tali mancing, ini ikannya. Ya, ya pokoknya untuk merepresentasikan si objek-objeknya gitu. Ini logikanya ada di sini kayak ketika kena atau ketika kena ikan atau enggak gitu. Nah, di sini untuk key press. Nah, di sini tuh untuk ketika kita memencet tombol up, left, right, up, down. Ini untuk logikanya ada di sini dan space itu ketika memencet tombol space maka akan kembali ke main menu gitu. Dan akan berhenti musiknya dan game juga akan berhenti. Selanjutnya mouse click ini untuk mengenai si objek ikan dan atau bomnya. Selanjutnya untuk main menu view ini untuk logika dari main menunya. Kayak di main menu tuh ada header, ini headernya, ini tabel untuk tabelnya, ini untuk forum username dan playnya, terus di sini untuk tabel skornya, logika tabel skornya, di sini untuk logika tabel tombol quit, di sini untuk logika tombol license, sini untuk action listenernya gitu, untuk apa ya, trigger-trigger tombolnya. Nah, jadi ketika memencet tombol play, maka musik akan stop dan mengganti musik ke musik yang di in-game. Nah, untuk halaman license-nya di sini untuk skor datanya, di sini untuk logika dari menu musiknya, dan sih. Nah, terus di game view model, nah di game view model ini dia tuh untuk mengatur transisi antar view dan juga menyimpan skor gitu, ya. Menyimpan skor ke database dan juga memulai game dengan username tertentu gitu. Selain itu dan juga untuk mengatur musik atau game, ya untuk mengatur musik gamenya. Selanjutnya, nah, ini untuk entry point ya, yang dimana si main.java ini tuh berfungsi untuk menampilkan main menu dan gamenya gitu ya. Intinya tuh entry pointnya tuh ada di main menu gitu. Ketika kita pengen mencoba projectnya, kita arahkan ke file main.java ini gitu. Oke, kita coba gitu gamenya. Nah, di sini karena saya sudah ngejavak, nah jadi saya tinggal langsung masukkan Java min cp out lib mysql connector jar main. Nah, karena jadi kita langsung nge-connect eh, MySQL-nya gitu. Nah, langsung saja kita run. Nah, di sini gamenya muncul, akan kita main di namanya Alfi. Kalau tidak memasukkan username maka akan jadi error gitu. Jadi kita harus memasukkan username terlebih dahulu. Ini ketika kita pencet spasi maka akan keluar dan skornya tetap masih masuk. Terus main lagi. Dan ketika kita kena bom, nah ketika kita mau kena bom maka akan game over nih. Dan di sini juga ada license. Nah, license ini adalah hak aset dan hak ciptanya. Saya ambil dari mana saja, di sini ada informasinya. Dan ketika kita quit maka program juga akan keluar gitu. Nah, segitu saja sih dari project yang saya buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.